Halo Sobat Greeners, kali ini kita akan membahas tentang pohon. Nah, pohon ini merupakan bagian paling penting dari bumi kita. Pohon mampu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Menurut penelitian, oksigen yang dihasilkan pohon adalah 1/3 atau sekitar 28% dari total oksigen di dunia. Oksigen ini dihasilkan oleh hutan-hutan hujan yang ada di seluruh dunia. Oleh karena itu, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu pohon? Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, pohon adalah tumbuhan berbatang kayu dengan diameter mencapai 10 cm atau lebih jika diukur pada ketinggian 1,5 meter di atas permukaan tanah. Nah, pohon sendiri itu terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan jenis-jenis tertentu yang menghasilkan buah. Selain menghasilkan oksigen, pohon juga memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Yang pertama, penghasil kayu. Seperti kayu jati dan mahoni yang sering dijadikan sebagai konstruksi bangunan, furniture, dan aksesoris, nah kadang-kadang juga bisa nih digunakan sebagai kayu bakar. Yang kedua, penghasil buah. Kalau kalian tahu pohon mangga, jeruk, apel, alpukat, durian, dan banyak lagi, pohon seperti ini biasanya disebut multipurpose tree species yang menghasilkan buah yang bisa dimakan oleh manusia dan tentunya rasanya enak. Yang ketiga, penghasil getah. Beberapa pohon juga bisa menghasilkan getah seperti pohon karet, pinus, dan pohon agatis yang getahnya digunakan di berbagai bidang kehidupan. Yang keempat, pohon peneduh. Karena pohon itu tinggi dan rindang, saat terik panas matahari siang-siang atau hujan deras di siang bolong, kalian bisa manfaatin pohon sebagai tempat peneduh biar nggak kepanasan dan kehujanan. Selain dari keempat manfaat tadi, pohon mempunyai fungsi yang sangat penting dalam upaya meredam kenaikan gas rumah kaca penyebab utama pemanasan global dan perubahan iklim. Pohon menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia dan makhluk hidup lainnya. Fungsi pohon ini dijalankan dengan sangat masif oleh hutan. Sekarang ini, negara dengan luas hutan terbesar diduduki oleh Rusia dengan luas hutan 7,7 juta kilometer persegi, disusul Brazil dan Kanada di peringkat 2 dan 3. Sedangkan Indonesia berada di 10 besar dengan menduduki peringkat ke-9 dengan luas hutan 844.000 km persegi. Dari luas tersebut, setiap tahun hutan yang hilang sebanyak 178 juta hektar atau setara dengan luas negara Libya. Dan pada tahun 2010 sampai 2020 turun menjadi 4,7 juta hektar. Hilangnya hutan berarti hilang juga pohonnya karena sudah banyak dirusak di habitatnya yaitu hutan akibat kelakuan manusia seperti penebangan liar, pembakaran hutan, dan pembukaan lahan bebas. Nah, coba kita bayangin, apa sih yang bakalan terjadi kalau di bumi kita ini nggak ada pohon? Apakah kita masih bisa hidup? Sebagai permulaan, kalau pohon lenyap dari peradaban dalam semalam, maka keanekaragaman hayati juga bakalan hilang. Karena habitatnya hilang, maka bakalan menjadi pendorong kepunahan di seluruh dunia. Sehingga hilangnya hutan bakalan jadi bencana bagi kita. Selanjutnya, kalau nggak ada pohon, maka pulau-pulau nggak punya penopang dan akan kehilangan penghalang dari lautan. Jadi, dengan kata lain, pulau akan hanyut dan kita yang ada di daratan ini akan terombang-ambing deh di lautan gak jelas kemana arahnya. Pohon juga berkontribusi dalam pembentukan awan dalam proses evapotranspirasi. Jadi kalau gak ada pohon, gak bakalan ada awan. Kalau gak ada awan, gak bakalan ada hujan. Kalau gak ada hujan, ya bakalan kekeringan deh. Kalau kekeringan, kita bakalan kepanasan. Kalau kita kepanasan, ya mati. Jadi kalau nggak ada pohon, maka kita nggak bisa lagi hidup di bumi ini. Karena apa? Karena nggak ada yang nopang. Nah, begitulah kira-kira pentingnya pohon. Oleh karena itu, kita harus terus menjaga pohon dan hutan kita dengan melakukan reboisasi, menolak penebangan liar, dan eksploitasi hutan. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
serta share video ini sebanyak-banyaknya agar YouTube Himaska lebih baik lagi ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.